Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Sehingga kami boleh ditibakan di rumah-Mu yang kudus ini, sebab kami semua rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Setiap kali kami datang di rumah-Mu ini. Sebab itu Tuhan, berbicaralah, sebab kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini sembunyikan di belakang salib-Mu agar firman Tuhan disampaikan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dan semua kami yang hadir di sini, berikan kami hikmat agar kami mengerti isi hati Tuhan. Ampunkan kami atas dosa-dosa kami Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Selamat hari Minggu buat kita semuanya, Amang dan Inang, adik-adikku semua yang hadir di sini. Nas firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bagi saudara-saudara yang membawa Alkitab bisa membukanya, dan mari kita simak bersama-sama nas firman Tuhan ini. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu mereka mendengar suara Tuhan berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, itulah nasabah kita, Bapak Ibu saudara terkasih yang hadir di sini, dan juga jemaat Tuhan yang hadir melalui live streaming atau online. Nama minggu kita hari ini adalah Trinitas, Trinity. Sebagaimana yang disampaikan oleh liturgis tadi, bahwa arti Trinitas adalah
Satu Allah hadir dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya mempunyai kekuasaan, kemuliaan yang sama. Sedangkan tema khotbah kita, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan adalah kudus. Karenanya setiap orang yang mau berjumpa dengan Tuhan haruslah kudus. Saya memperhatikan dari awal bagaimana gereja ini mempersiapkan ibadah raya yang kita lakukan sekarang. You prepare this worship with heart and love. Anda mempersiapkan ibadah ini dengan hati dan cinta. Mulai dari pelayannya, mulai dari medianya, mulai dari pemusiknya, ya saya sangat menikmati. Ya, itu adalah prosesi untuk menjaga kekudusan. Tuhan, saya ingin menghormati Engkau, Tuhan. Sebab itu saya tidak mau bermain-main pada waktu kami memuji Engkau. Itu adalah proses untuk menjaga kekudusan Tuhan dan kekudusan kita pada waktu kita mau melakukan penyembahan atau worship kepada Tuhan. Perlu spiritual exercise, perlu latihan rohani untuk menghormati Tuhan, sehingga kita menjunjung Tuhan. Tuhan, kami ingin memuliakan Engkau dengan segala apa yang kami bisa, Tuhan. Kami ingin menghormati Engkau, Tuhan, sebab apa yang kami peroleh semuanya adalah karena Engkau. Saya ingin gereja ini menjaga disiplin, menjaga komitmen. Disiplin is a part of faith. Disiplin adalah bagian daripada iman. Disiplin kita memuji Tuhan, komitmen kita untuk memuji Tuhan. Diberkatilah gereja ini dan diberkatilah semua jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Hidup kudus melebihi hidup baik dan hidup benar, saudaraku. Baik belum tentu benar, tetapi benar pasti baik. Meskipun tidak semua orang bisa menerima jika tidak disampaikan dengan waktu dan cara yang tepat. Kita bisa menyalahkan orang dengan cara yang lembut. Kelembutan adalah alkitabiah. Jangan salahkan orang dengan cara membentak-bentak dia atau dengan cara memarahi dia di depan orang. It's not good. Baik belum tentu benar, benar pasti baik kalau engkau menyampaikannya pada situasi dan waktu yang tepat. Hidup kudus artinya hidup terpisah dari segala bentuk dosa. Hidup kudus adalah hidup yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Tuhan, saya ada mana, saya ada sebagaimana saya ada. Itu karena Tuhan. Mampukan saya Tuhan untuk belajar dan untuk menjaga kekudusan hidup saya. Tubuh kita adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam tubuh kita. Demikian 1 Korintus 3 ayat 16. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus menjaga kekudusan tubuh kita meskipun tidak gampang. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia yang penuh dengan godaan. Seperti ada tertulis, roh ini memang penurut, tetapi daging ini lemah. Roh ini memang penurut, tetapi daging ini lemah. Tapi harus ada upaya untuk menjaga kekudusan hidup kita. Itulah orang dunia. Semua mau dimakan, meski perutnya sudah buncit. Dan kalau perlu bagian orang lain pun dimakan sama dia. That is life. Itulah kehidupan yang ada sekarang ini.
Lalu apa yang perlu di dalam hidup ini, saudaraku, terutama adik-adikku dan anak-anakku di sini? Apa yang diperlukan di dalam hidup ini? Pengendalian diri, self-control. Pengendalian diri dari hawa nafsu, pengendalian diri dari keserakahan, pengendalian diri dari kebencian, pengendalian diri dari permusuhan, dan lain sebagainya. Kendalikan dirimu. Sebab dosa dimulai ketika iblis mendurhaka kepada Tuhan. Itulah awal daripada dosa. Lucifer adalah nama yang sering diberikan kepada iblis dalam keyakinan umat Kristen pada penafsiran kitab Yesaya. Sebab itu kendalikan dirimu dan kendalikan pikiranmu. Sebab itulah awal daripada dosa. Sering sekali kita berdoa, ampunkanlah Tuhan dosa-dosaku yang kusengaja maupun tidak kusengaja. 99,9% dosa dimulai dari pikiran. 99,9% dosa dimulai dari pikiran. Pikiran kita yang memulai dosa. Kendalikan pikiranmu dan kendalikan dirimu, karena awal daripada dosa dimulai dari pikiran atas godaan iblis. Don't be greedy, jangan terlalu tamak dan jangan terlalu rakus dalam hidup ini. Minta pertolongan Roh Kudus agar kita semua dimampukan untuk memelihara kekudusan tubuh dan kekudusan pikiran ini. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan mungkin bisa memelihara kekudusan hidup ini. Padahal Alkitab berkata, engkau tidak akan mungkin bisa bertemu dengan Tuhan kalau engkau tidak bisa menjaga kekudusan tubuhmu. Saudaraku, kita masuk dalam perikop kitab Yesaya. Kitab Yesaya merupakan salah satu kitab yang terpanjang setelah kitab Mazmur. Kitab Mazmur 150 pasal, 2461 ayat. Kitab Yesaya 66 pasal, 1292 ayat. Kejadian 59 pasal, 1533 ayat, dan terakhir adalah kitab Yeremia 52 pasal 1364 ayat. Jadi Yesaya ini termasuk kitab yang panjang setelah kitab Mazmur. Dan kitab ini berisi tentang nubuatan dan pernyataan lain yang isinya sangat kaya. Sebab itu kita coba berulang-ulang untuk membaca kembali kitab Yesaya ini. Lalu kita masuk dalam perikop khotbah kita. Apa yang sedang dibicarakan dalam perikop khotbah kita ini? Ada dua hal, saudara terkasih. Yang pertama, Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang maha tinggi. Penglihatan Yesaya seperti itu. Dia melihat bahwa Tuhan duduk di tahta yang maha tinggi. Lalu yang kedua, penglihatan Yesaya adalah para serafim berdiri di sebelah kanan Allah. Ada dua word, ada dua kata. Demikian ayat 1 dan ayat 2 berkata. Lalu apa yang dimaksud dengan serafim? Serafim adalah penjaga pintu Allah. Pada waktu serafim berseru, maka seluruh bait Allah bergoyang dan dipenuhi dengan asap. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam.
seluruh bumi penuh kemuliaannya. Demikian ayat yang ketiga. Pada waktu serapim berseru, maka seluruh bait Allah dipenuhi asap, yang menyebabkan tidak seorang pun manusia bisa melihat Allah, termasuk Yesaya. Ini adalah penglihatan daripada Yesaya. Demikian dikatakan pada kitab Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Allah, dialah yang menyatakannya. Lalu bagaimana sikap Yesaya ketika dia melihat peristiwa itu? Yesaya berkata demikian, celakalah aku, binasalah aku, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tidak hanya aku yang najis bibir, tetapi bangsaku pun adalah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat 5 berkata demikian. Kenapa dia mengatakan seperti itu, saudaraku? Sebab Yesaya merasa tidak layak mendapatkan penglihatan yang begitu kudus. Itu karena dia merasa seorang yang bibir najis atau najis bibir. Demikian juga bangsa Israel. Perkataan yang keluar dari mulut mencerminkan hati seseorang. Itulah yang disebut dengan bibir najis. Seperti yang ada tertulis di dalam Alkitab, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 18. Orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Jadi apa yang keluar dari mulut itu adalah dorongan daripada hati. Lalu kita bertanya, seperti apa sih sebetulnya keadaan bangsa Israel pada waktu itu sampai Yesaya mengatakan dia dan bangsanya najis bibir. Emang jahat banget pada waktu itu orang-orang Israel. Coba kita pahami, saya ingin mengajak kita untuk memahami ini. Seperti apa sebetulnya keadaan itu? Perikop ini terjadi setelah kematian Raja Uzia. Alkitab berkata, Tuhan berkenan terhadap Raja Uzia karena dia bijaksana dan melakukan yang benar di mata Tuhan. Jadi pada waktu Yesaya kematian Uzia, sebetulnya Uzia itu orang yang baik dan dia benar di mata Tuhan. Uzia menjadi raja pada waktu berusia 16 tahun dan memerintah selama 52 tahun. Ia mencari Allah dan ia setia kepada Allah. Sebab Zakaria berkata, Allah akan membuat segala usahamu berhasil kalau engkau setia dengan Allah. 2 Tawari 26 ayat 5. Jadi Uzia, sebut Raja Uzia adalah raja yang berkenan di mata Tuhan. Raja Uzia menderita sakit kusta dan tinggal dalam rumah pengasingan sampai pada hari kematiannya. Lalu Yotam anaknya yang mengepalai istana raja menggantikan bapaknya. Emang seperti apa sih Raja Yotam anaknya Uzia? Alkitab berkata demikian. Yotam juga melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan bapaknya Uzia.
Namun Yotam tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit. Yotam juga mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Saudaraku, saya mencoba memahami, emang yang dibakar si Yotam di bukit-bukit itu apa sih? Lalu saya melihat di dalam Alkitab. Saya tidak menemukan apa yang dibakar oleh Yotam di bukit-bukit itu. Alkitab berkata bahwa Yotam melakukan yang benar di mata Tuhan. Hanya saja dia masih melakukan korban bakaran di bukit. Tidak ada satupun penjelasan yang saya lihat di dalam Alkitab bahwa korban bakaran yang dilakukan Yotam untuk siapa. Sebab itu saya menafsirkannya bahwa korban bakaran itu tetap untuk Tuhan. Tetapi tidak dilakukan di mezbah Tuhan. Dia tetap melakukan korban bakaran di bukit, tapi tidak dilakukan di mezbah Tuhan. Alkitab berkata bahwa korban bakaran harus ditempatkan di depan kemah suci, yaitu kemah pertemuan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kitab Keluaran 40 ayat 29 berkata demikian. Saya menyimpulkan, saudaraku, ini kesimpulan saya. Raja Uzia dan Raja Yotam pada zamannya melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Tetapi Yesaya masih menganggap dirinya itu adalah yang najis bibir, dan bangsanya itu yang najis bibir. Dan dia merasa tidak layak, Tuhan saya menerima panggilan-Mu. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Yesaya yang baik saja, bangsanya yang baik, pada waktu Uzia dan Yotam dia mengatakan kami najis bibir. Yotam melakukan korban bakaran di bukit-bukit yang dipersembahkan untuk Tuhan, tapi Yotam mengatakan najis bibir. Saya tidak bisa membayangkan kalau masih ada di antara kita, terutama orang-orang tua kita yang masih melakukan pelean. Do not grieve the Holy Spirit. Jangan buat Tuhan menangis karena engkau menduakan Tuhan. Sekali kita ikut Tuhan, maka tidak ada Allah lain selain daripada Tuhan. Kita perlu memeriksa hati kita. Kita perlu memeriksa diri kita agar kita bisa menjaga kekudusan dan teguh memegang janji Tuhan. Pertanyaannya, saudaraku, apakah kita suka memeriksa sikap hati kita seperti yang dilakukan oleh Yesaya? Apakah kita terlalu sering melakukan pembenaran terhadap diri kita, sikap hati kita yang tidak pernah melakukan koreksi terhadap diri kita? Sikap hati menentukan tindakanmu. Sebab itu adalah penting untuk memeriksa sikap hati kita masing-masing. Hati orang bodoh ada di dalam mulutnya, tetapi mulut orang bijak ada di dalam hatinya. Periksa hati kita. Bulan April yang lalu saya berkesempatan mengunjungi tempat kelahiran pujangga terkenal Shakespeare. Dia adalah seorang pujangga terkenal yang ada di Stratford, Inggris. Saya kebetulan berkesempatan mengunjungi itu. Salah satu ungkapannya yang saya sangat suka, dia berkata demikian: pergilah ke dadamu, ketuklah dadamu, dan tanyakan di hatimu apa yang diketahui hatimu. Periksa dirimu.
Hatimu mengetahui apa yang benar dan hatimu mengetahui apa yang salah. Jangan tolak hati nuranimu. You know what is right and you know what is wrong. Anak-anakku di sini, anak-anak muda terutama. Dalam kegalauan Yesaya yang merasa belum layak menerima tugas panggilan, datanglah seorang serafim mendapatkannya. Di tangan serafim itu ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mezbah dan menyentuh mulut Yesaya serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat 6 dan ayat 7. Lalu Yesaya mendengar suara Tuhan yang berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya menyahut, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Sebagian besar orang menolak menjadi pelayan Tuhan, saudaraku, karena merasa dirinya belum pantas menerima panggilan ini. Saya tadi mendengarkan doa yang disampaikan oleh calon penetua Inang Boru Simbolon ya. Saya mendengarkan dia berdoa itu aja, hati saya sudah berbunga-bunga. Ada ketulusan. Tidak ada dari kita yang tidak berdosa. Tapi kesungguhan kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Itu adalah salah satu cara untuk kita menuju kekudusan kita. Terima kasih Inang sudah mendoakan saya. Terima kasih juga sudah mengingatkan saya bahwa saya tidak lagi muda. Tidak muda lagi. Memang saya tidak muda lagi ya. I'm reaching 70. Saya tahun depan akan 70. Bagus juga Inang, supaya saya lebih berhati-hati menjaga kesehatan kita. Tubuh saya agar saya bisa semakin lebih lama lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Saudaraku, sebagian orang menolak menjadi pelayan Tuhan karena merasa dirinya belum pantas menerima panggilan. Menjadi pelayan bukanlah pekerjaan yang disukai orang. Ingat itu. Seperti kata Plato, ada yang tertarik melayani orang, tetapi sebetulnya dialah yang ingin dilayani. Banyak loh pendeta, banyak loh penetua. Kebetulan nggak ada di sini. Di sini orang yang di sini cuma ada yang baik dan baik sekali. Ya, hamba Tuhan banyak yang mau dilayani. Semoga hamba Tuhan di GKP ini setia dan tulus, bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kristus berpesan agar setiap orang percaya saling melayani. Apakah makna dari pelayanan, saudaraku? Makna dari pelayanan adalah kemampuan pengendalian diri, self-control, dan penyerahan hidup dalam rencana Tuhan. Kita ini yang jadi pelayan. Tidak ada gampang, karena kita ada dalam satu akuarium yang dilihat orang. Seperti Rasul Paulus berkata, engkau senang, pada waktu kami dihina, kami tetap tertawa. Pelayan Tuhan itu berada dalam satu akuarium yang dilihatin orang. Pendeta, penetua, evangelis, makan sedikit, nama saya doro evangelon, makan juga sedikit. Tapi kalau banyak makan, congok kali nih evangelisnya kan gitu ya. Sedikit ngomong, bodoh ini kali evangelisnya kan. Tapi banyak ngomong, holan nagura kata do evangelison. Jadi kami itu berada dalam satu akuarium yang dilihat orang, ya.
Lalu pertanyaannya adalah, kalau semua orang merasa najis bibir, lalu siapakah yang bersedia menerima panggilan sebagai pelayan Tuhan? Saya adalah orang yang najis bibir. Ya, I don't practice what I say. Saya tidak melakukan apa yang saya katakan. Meskipun saya belajar untuk melakukan apa yang saya lakukan. Mohon maaf kalau saya salah. Saya mempelajari 99,9% menjadi penetua GKPI adalah karena bujukan pendeta dan pengurus jemaat. Betul ya, Enang ya? Tidak ada itu, saya mau jadi penetua. Jarang sekali seperti itu. Satu hari datang, nggak mau. 1 bulan lagi datang, nggak mau. Karena merasa najis bibir kita. Dang boy do biao. Kan gitu ya. Demikian juga tidak banyak orang tua yang menyarankan anaknya untuk menjadi pendeta karena pertimbangan kehidupan dunia. Pendeta nggak ada duitnya, tapi kalau engineer, dokter banyak duitnya. Udah pelatusi hawamang. Gabe dokter mau teh. Hacit ngoloni perditai. Ngeri kali kan? Orang Medan bilang ngeri kali kan gitu ya. Berbagai cara yang dilakukan Tuhan untuk memanggil teman sekerjanya. Berbagai cara dilakukan Tuhan. Namun ada 2 hal yang saya catat menurut pengalaman saya sendiri. Ya. Yang pertama, do what you love. Lakukanlah apa yang Anda suka. Lakukan apa yang Anda senangi. Mungkin saudara adalah satu orang yang sungguh-sungguh yang mau menjadi pelayan Tuhan dan menyatakan diri, utuslah aku Tuhan. Pendeta tidak menyuruh Anda, penetua tidak menyuruh Anda, tapi Anda masuk ke dalam kamar marsinggang, utuslah aku Tuhan. Sudah terlalu banyak berkat yang Engkau berikan kepadaku. Aku siap melayanimu Tuhan. Jadilah pelayan Tuhan yang baik, karena menjadi hamba Tuhan adalah pilihanmu, keinginanmu. Engkau menyadari bagaimana menjadi pelayan Tuhan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Ingat ini Inang, ingat ini Abang, kita pelayan-pelayan Tuhan. Rasul Paulus berkata terhadap pelayan-pelayan Tuhan, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini. Inang, itulah bagian kita, Inang. Ya amangnya, itulah bagian kita. Hamba Tuhan, jangan engkau kecewa. Pelayan-pelayan Tuhan, musisi, paduan suara, dan adik-adikku yang ada di sana, jangan kecewa terhadap itu, karena itulah bagian kita. Upamu di surga, bukan di dunia ini. Jangan pernah menyerah, karena menjadi pelayan Tuhan adalah pilihan kita bersama. Yang kedua, love what you do. Yang pertama tadi adalah do what you love. Lakukan apa yang kau suka. Yang kedua, love you do. Cintailah apa yang sudah kau lakukan. Banyak orang menjadi penetua karena memang diminta oleh jemaat. Mungkin saudara tidak menawarkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan, tapi karena kebujukan jemaat dan pendeta, atau mungkin karena tidak ada lagi yang mau jadi pelayan Tuhan. Sekali saudara sudah menjadi pelayan Tuhan, cintailah pelayananmu.
Menjadi pelayan Tuhan, saudaraku, adalah berkat dan karunia. Sebab tidak semua orang terpilih menjadi pelayan Tuhan. Jalani pelayanan sesuai dengan karunia yang ada padamu. Kalau karuniamu berdoa, maka engkau dapat berdoa untuk orang-orang sakit, saudaraku. Orang yang berbeban berat, atau siapa saja yang membutuhkan topangan doa darimu. Kalau karuniamu pengajaran, maka beritakan Injil kepada semua orang. Terutama kepada yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan. Cobalah untuk mencintai panggilanmu. Dan mintalah pertolongan Roh Kudus agar engkau dimampukan melayani dengan baik. Mungkin perlu waktu untuk memahaminya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun bahkan lebih. Seandainya saudara masih juga belum bisa memahami, mencintai panggilanmu, maka ambillah rehat sejenak dan mohon pertolongan Tuhan agar tetap setia melayani. Mengapa itu perlu, saudaraku? Agar kita yang pelayan-pelayan Tuhan ini tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Banyak hamba Tuhan yang tak punya waktu lagi berjumpa dengan Tuhan secara pribadi karena padatnya pelayanan, dan bisa juga mungkin kena kejar target, ya. Saudaraku, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan beberapa kata bijak dan kutipan firman Tuhan sebagai berikut. Ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, saya pun bukan orang yang benar. Saya adalah seorang yang najis bibir. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, saudaraku. Semua telah menyeleweng, kita semua telah menyeleweng. Mereka tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak ada yang berbuat baik dari kita. Namun seperti yang ada tertulis, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa seperti kita ini, Amang dan Ina. Tuhan datang untuk memanggil kita orang yang berdosa ini, supaya kita bertobat dan bersinggang di kaki Tuhan. Sebab itu jika Tuhan menyapamu, Amang dan Inang, terutama adik-adikku muda, jika Tuhan menyapamu, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka semuanya kita harus bisa menjawab, utuslah aku Tuhan. Kalau Tuhan menyapamu secara pribadi, siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka jawablah, utuslah aku Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Semua kita pernah melakukan kesalahan dan membuat Tuhan menangis. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang mau memperbaiki kesalahannya. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang mau memperbaiki kesalahannya dan yang mau bertobat, mohon ampun kepada Tuhan. Sekali lagi kepada kita semua yang ada di sini, jika Tuhan menyapamu, bisa melalui mimpi, bisa melalui pergumulan hidup, bisa melalui berbagai cara. Siapa yang mau mengikut aku? Jawablah saudaraku, utuslah aku Tuhan.
Tuhan memanggil umat kepercayaannya dengan berbagai cara. Bisa dengan memberikan berkat yang berlimpah. Dan bisa juga dengan menghajar umat yang dikasihinya. Berkat yang diberikan Tuhan bukanlah untuk disimpan, saudaraku, atau untuk digunakan sendiri. Tetapi untuk dipergunakan memperluas kerajaan Allah. Jadilah saluran berkat, saudaraku. Jika tidak, berkat itu akan tersumbat seperti laut mati, Dead Sea yang ada di Israel sana. Yang tidak satu pun makhluk bisa hidup di laut mati itu. Jangan seperti itu. Engkau harus bisa menjadi saluran berkat bagi siapa saja. Terutama bagi orang tuamu, bagi orang-orang yang membesarkanmu, bagi orang-orang yang mengasihimu. Anak-anakku di sini, kalau engkau sudah bekerja, sisihkan sebagian penghasilanmu untuk orang tuamu. Kalau satu piring ada 10 sendok, sisakan 1 sendok untuk orang tuamu. 1 sendok untuk pelayanan, dan buatmu 8 sendok. Tuhan menghajar bukan karena dia benci, tetapi agar kita kembali kepadanya. Ada 2 cara Tuhan memanggil kita. Dia memberikan berkat yang luar biasa kepada kita, supaya ada modalmu, supaya ada ongkosmu kalau melayani. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan berkat, engkau tidak peduli juga, Tuhan akan menghajar engkau. Tetapi dihajar bukan karena Tuhan benci, supaya datanglah kembali kepada saya. Jika berkat itu singgah padamu, saudaraku, pergunakanlah itu sesuai dengan karunia yang ada padamu. Kalau karuniamu berdoa, kunjungilah orang-orang yang membutuhkan kekuatan doa darimu. Kalau karuniamu mengunjungi orang-orang sakit, kunjungilah mereka dengan berkat yang diberikan Tuhan kepadamu. Kalau karuniamu pengajaran, beritakanlah Injil sebisa yang engkau jangkau. Jadilah tent maker, pembuat tenda. Seperti Rasul Paulus yang tidak mengharapkan upah dari jemaat yang dilayaninya, meski dia layak menerima sebagian besar waktunya berada di mezbah Tuhan. Rasul Paulus sebagian besar waktunya berada di mezbah Tuhan, tapi dia tidak pernah mengharapkan bantuan atau pemberian jemaat. Dia layak sebetulnya menerima itu. Saudara dan saya adalah tent maker. Kenapa disebut tent makers? Karena pekerjaan Rasul Paulus itu adalah pembuat tenda yang dijual kepada tentara Romawi, ya. Saudara dan saya harus bisa menjadi tent maker. Mungkin saudara sebagai guru, mungkin saudara sebagai pegawai, mungkin sebagai technician, mungkin saudara sebagai akuntan, mungkin saudara sebagai pengusaha, atau apa saja pekerjaan yang sedang saudara geluti. We are all tent makers. Kita adalah pembuat tenda yang datang tidak dijemput dan pulang pun tidak diantar. Yang tidak mengharapkan sesuatu dari gereja, kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan mengharapkan sesuatu dari gereja, tapi lakukanlah apa yang engkau bisa lakukan untuk gereja, maka engkau akan mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, datang tidak dijemput dan pulang pun tidak diantar. Demikian tekad yang harus dimiliki semua pelayan Tuhan agar engkau dapat melayani dengan hati dan cinta. We have to serve God with heart and love. Kita harus melayani Tuhan dengan hati dan cinta, agar kita tidak punya interest,
agar kita tidak mempunyai kepentingan pribadi. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Jongjong mahita mang doinang taidehon ma laguon. Jika engkau, Tuhan menyapa engkau, siapa yang siap untuk melayani aku? Katakanlah kepada Tuhan, utuslah aku.